Yang keempat, yang saya dikatakan resolusi karena saya mempersoalkan, saya menyangkal tentang penerobosan ibu-ibu ke daerah-daerah tanpa mahramnya. Jadi saya tidak setuju Ijtihad Amir yang menugaskan ibu-ibu sampai 8 pasang ibu-ibu yang ditugaskan menjadi penerobos pusat ke daerah-daerah, tapi mereka tidak bersama mahramnya. Jadi yang saya sangkal itu bukan penerobosannya, tapi mereka bepergian tanpa mahram. Ya, diterangkan di dalam kitab Nawafil halaman 71, Nabi bersabda, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin laisa ma'aha hurmah. Rawahul Bukhari. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak halal safar, bepergian yang menempuh jarak sehari semalam, berjalan kaki jauhnya sehari semalam yang tidak disertai dengan mahramnya. Nah, ini jelas sekali tegas Rasulullah mengatakan tidak halal. Ya, tidak halal perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian yang di situ menempuh jarak sehari semalam kalau tidak bersama mahramnya. Jadi kenapa ibu-ibu ya dari Kediri ya, berangkat nerobos misalnya ke Surabaya, ke Lamongan, ke Gresik, ke Jember, ke Banyuwangi, bahkan ke Bali, bahkan lagi ke pulau lain sampai ke Kalimantan, Sulawesi, ke Sumatera, tidak ada mahramnya. Ya, ini jelas pelanggaran syariat. Walaupun itu perintahnya Amir, tapi Amir ini melanggar syariatnya Allah dan Rasul. Ya, jelas itu bukan ketaatan, tapi itu adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, ini juga terjadi pemborosan karena bekalnya penerobos itu besar. Satu orang bisa menghabiskan biaya 3 juta, 4 juta satu orang. Satu kali pergi berangkat nerobos habis ongkos demikian. Kalau 8 pasang, ya 8 pasang ya tinggal mengalihkan saja. Itu berapa puluh juta uangnya jamaah terhambur-hamburkan ya. Dan Rasul pun tidak merestui perjalanannya. Ya, inilah supaya kita renungkan, karena kita mengaji, setelah kita mengaji harus kita amalkan. Ya. Kadang-kadang pun ada juga cerita yang saya dapat dari keluhan jamaah di bawah yang setelah didatangi penerobos, mereka tidak bertambah kesadaran, tidak bertambah kepahamannya tentang melaksanakan hukum-hukum Allah dan Rasul, tapi yang dilihat hanya kesan-kesan dari dirinya penerobos itu. Kadang-kadang penerobos itu datang, ya, pakaiannya lebih mewah, pudungnya lebih mahal, cincinnya kelihatan, gelangnya kelihatan, dan kadang-kadang pakaiannya, ya, belum memenuhi syariat. Ya. Pakaiannya itu sendiri ketat, ya, tidak gombor, ya, transparan. Nah, itu ada keluhan seperti itu dari jamaah di bawah. Jadi penerobosannya itu tidak mendatangkan faedah, tapi malah menunjukkan kemewahan-kemewahan, ya, bahwa penerobos dari pusat itu ya, malah kudungnya itu ya bukan kudung yang mencontohkan bagaimana orang itu supaya
melaksanakan syariat Allah dengan sempurna, tapi penampilannya malah menarik, mengundang orang semakin bersemangat dengan keduniaan. Nah, yang kelima, nomor 5 ini masih berhubungan dengan nomor 1, bahwa kita jangan bermudah-mudahan mengkafirkan orang di luar jamaah. Jadi saya menyatakan bahwa orang Islam di luar jamaah, mereka berhak mendapatkan warisan. Di kaum mangkulan di dalam jamaah itu orang-orang di luar jamaah, mereka bukan ahli waris. Maka saya bantah, saya nyatakan bahwa orang-orang di luar jamaah Islam, mereka juga berhak mendapatkan warisan. Karena waris ini termasuk salah satu faraid yang wajib diamalkan. Ya, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Surat An-Nisa ayat 13. Ini berhubungan dengan ayat waris. Jadi kalau kita mengatakan orang luar jamaah itu tidak berhak mendapatkan warisan, berarti kita telah memotong ayat Allah. Berarti kita telah membuang sebagian hukum Allah. Berarti kita menyembunyikan sebagian ayat-ayat Allah. Ini berarti menyerupai kelakuannya, sifat-sifatnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu suka menyembunyikan hukum-hukum Allah, merubah hukum-hukum Allah. Kalau orang Islam di luar jamaah dikatakan mereka itu tidak berhak mendapat waris, berarti kita telah terjerumus menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, membelokkan ayat-ayat Allah dari tempatnya. Yuharrifuna kalima amma mawadhihi, membelokkan kalimat-kalimat ayat-ayat Allah dari tempatnya. Ya, maka jangan sampai kita mengatakan bahwa orang luar di luar jamaah bukan ahli waris, itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau meninggal orang tuanya, sementara anaknya itu ada yang jamaah, ada yang belum itu juga orang Islam, dia sholat, maka dia dihukumi adalah ahli waris, tidak boleh dihilangkan hak warisnya. Nah, yang keenam, yang juga bertahun-tahun menjadi kejanggalan di dalam hati saya, yaitu ijtihad tentang penyaksian taubat. Mulai saya di pondok masih kanak-kanak, itu setiap hari Jumat diwajibkan menulis surat taubat. Dan sampai saya dikeluarkan dari Kediri, itu masih berjalan, siswa-siswi pondok dan jamaah-jamaah itu diwajibkan membuat pernyataan taubat apabila ada pelanggaran. Lebih-lebih kalau mau puasa Ramadan, alasannya supaya jamaah itu bersih dari dosa, maka supaya membuat pernyataan taubat, kemudian disaksikan kepada pengurus. Saya mau bertanya, kalau orang-orang jamaah bertaubat kepada pengurus, lalu pengurus yang paling tinggi di pusat, yaitu amir, itu surat taubatnya kepada siapa dipersaksikan? Nah, ini sudah terjadi sesuatu yang tidak adil. Kalau jamaah, kenapa boleh diketahui kesalahan-kesalahannya, sementara amir sendiri tidak pernah diketahui kesalahan-kesalahannya? Jamaah dengan amir itu sama-sama manusia, sama-sama punya dosa. Maka yang benarnya, masalah taubat ini tidak ada persaksian. Di dalam Bukhari ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia datang kepada Rasul mengadu, wahai Rasulullah, saya telah berbuat begini. Maka Rasulullah memalingkan wajahnya. Artinya Rasulullah tidak mau mendengarkan laporannya. Maka sahabat tersebut pindah.
mana Rasul berpaling. Mengadu lagi, wahai Rasulullah, saya telah berbuat begini-begini. Maka Rasulullah memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Pindah lagi. Karena sahabat ini terus dia mengakui kesalahannya, maka Rasul baru bertanya, apakah kamu itu gila? Kata sahabat, tidak, saya tidak gila, saya sadar, saya waras. Dan seterusnya demikian itu ceritanya di dalam hadis Bukhari. Jadi perjalanan Rasulullah SAW membawa Islam, walaupun asalnya itu hanya sedikit, kemudian berkembang ke seluruh dunia, itu tidak pernah dikisahkan, tidak pernah ada asar atau riwayat atau cerita bahwa Rasul mempraktekkan penyaksian taubat. Sama sekali tidak pernah ada. Bahkan di dalam Bukhari yang ada itu sebaliknya. Nabi bersabda yang artinya, setiap umatku diampuni dosanya kecuali orang yang terang-terangan melaksanakan dosa, maka orang ini tidak diampuni. Yang dimaksud terang-terangan mengerjakan dosa artinya orang yang sudah berbuat dosa tadi malam, kemudian pagi-pagi dia bercerita bahwa tadi malam saya berbuat begini, maka orang tersebut, orang seperti ini tidak diampuni. Akan tetapi kalau dia berbuat dosa begini, kemudian tidak ada yang tahu, dan dia menutupi rahasianya, dan Allah juga tidak membongkar rahasianya, maka urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu ada surat penyaksian taubat. Apalagi setelah itu ditentukan lagi kafarohnya, kamu kafarohnya sekian ribu, atau kamu bangunan. Ini menambah lagi syariat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Padahal kita semuanya sadar, siapa yang menambah di luar Quran hadis, maka itu adalah bid'ah. Jadi janganlah surat taubat ini diterus-teruskan. Jangan membuka aibnya jamaah. Tidak boleh manusia saling membuka atau mencari tahu aib orang lain. Uruslah aibnya sendiri. Jangan mengurusi aib orang lain. Nah, jazakumullahu khairan.